Pak. Apel Sakti dalam rangka persiapan pemilihan Adipura tahun 2016 yang dilanjutkan dengan acara pelepasan salah seorang pegawai PD Kebersihan Kota Bandung yang akan diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah dan pemberian jabat maul kepada 10 orang pegawai di lingkungan urusan daerah kebersihan Kota Bandung segera dimulai. Bapak Wali Kota Bandung selaku pembina apel dipersilakan memasuki tempat apel. Peserta apel disiapkan. Penghormatan umum. Laporan pimpinan apel. Pelupasan dan penyerahan reward serta perombakan umroh kepada Bapak Yasir. Dimohon yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung untuk berkenan menyerahkan reward tersebut didampingi oleh Direksi PD Kebersihan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama Bapak Wali Kota Bandung, Direksi PD Kebersihan dan Bapak Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya banggakan jajaran Direksi PD Kebersihan beserta seluruh pejabat-pejabat teras. Yang saya hormati keluarga besar karyawan PD Kebersihan yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah di hari Senin ini saya bisa hadir untuk memberikan beberapa hal yang perlu kita dengarkan. Yang pertama, mari kita sambut 2016 ini dengan kerja yang lebih baik. Ya. Insya Allah saya selaku Wali Kota akan terus memperjuangkan kebaikan kesejahteraan seluruh karyawan-karyawan PD Kebersihan. Saya tidak akan pernah melupakan mereka-mereka yang berjasa kepada kota ini. Dan saya selama 2 tahun ikut turun ke bawah menyiapkan, menghadirkan peralatan-peralatan yang lebih baik, membuat sistem-sistem yang juga lebih baik, mengangkat orang-orang baik sebagai direksi untuk mempercepat perubahan. Dan alhamdulillah seperti kita ketahui, peristiwa membanggakan tahun lalu setelah 17 tahun kita mendapatkan Piala Adipura lagi berkat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ternyata tahun 2016 Adipura ini akan diselenggarakan kembali di jadwal yang normal, yaitu awal tahun. Oleh karena itu mulai bulan depan sudah ada penilaian. Saya minta juga lebih keras lagi ya. Pengumuman bulan Juni dinilainya dari bulan Maret, April, Mei, Juni. Wayangnya selama 4 bulan kita kerja lebih giat, pasukan kita ini juga lebih fisik, lebih galak, gitu ya, mengingatkan lemah lembut tapi tegas, kira-kira begitu gayanya. Tapi pengalaman konsien dulu, ya. Nah, warga Bandung mah pada belum. Pasukan kuning juga ya, setiap kebersihan yang kita bersihkan itu adalah amal yang luar biasa dan kerja itu harus ikhlas. Ya.
Tidak ada kerja yang enak, semua kerja yang harus berkeringat, semua kerja harus memeras otak, semua kerja punya tanggung jawabnya. Allah sudah mentakdirkan kita sesuai dengan kapasitas kita tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya di lapangan, ada tanggung jawabnya di administrasi, ada tanggung jawab di keseluruhan. Biru kelihatannya enak gaya pejabat, tapi kalau ada apa-apa perusahaan ini kolaps, tanggung jawab nomor satunya ada pada Biru. Masing-masing sudah ada tanggung jawab, paham ya? Jadi jangan dibanding-bandingkan karena masing-masing sudah dimiliki. Jadi kuncinya untuk menjadi perusahaan yang baik, teorinya harus seperti sepak bola. Birunya hebat, pasukannya tidak kompak, tidak jadi gol, tidak jadi menang kompetisi. Kasarnya begitu. Ya. Main di lapangan, ada yang strikernya, ada yang penyerang tengah, ada yang backnya, dan ngobrol satu sama lain, tidak punya rasa kekompakan, tidak akan jadi kemenangan yang kita tuju. Jadi pada saat Bapak bekerja dengan seragam biru, seragam kuning, seragam hitam, dan lain-lain, masukkan jiwa korsa bahwa kita itu keluarga besar. Satu sakit, semua sakit. Satu senang, semua senang. Jadi kalau tadi ada Pak siapa yang mau umroh teh? Pak Yasir. Kalau tadi ada Pak Yasir mau umroh, kita semua ikut senang. Ya. Jangan jadi kehal sirik dan sebagainya. Justru kita harus senang, kita ikut doakan. Mudah-mudahan mereka yang mendoakan bulan-bulan berikut kebagian. Ya. Karena pemilihannya juga objektif, ya. Pemilihannya berdasarkan mereka-mereka yang kerjanya tekun, kerjanya ikhlas, tanpa harus berharap pada bayaran atau berharap pada sebuah pujian. Makanya bagi orang Islam nikmat hidup teh, karena setiap kerja itu niatnya ibadah, tidak dipuji manusia, Allah juga tahu, gitu kan? Sehingga kita ke kantor kita ibadah, kita menghabiskan waktu bekerja juga ibadah, kita menikah ibadah, kita bekerja ibadah, itu niatnya. Jadi tidak ada yang sia-sia, kecuali mereka-mereka yang buang-buang waktu dengan sengaja, ya, pura-pura kerja padahal tidak. Harusnya kecepatan 100, dia menurunkan kecepatannya 50. Itu namanya korupsi waktu. Tapi saya yakin insya Allah keluarga besar PD Kebersihan bukan tipe orang-orang seperti itu, tapi tipe-tipe pekerja keras, pekerja cerdas, pekerja tuntas, dan pekerja ikhlas. Ya. Saya ingin setiap jam 7 pagi jalan itu sudah bersih, maka fisik orang-orangnya harus kuat, karena pasti mulai subuh hari sudah mulai bekerja. Wayahnya kan begitu. Nah ini juga masukan supaya direksi memantau, karena masih ada 1-2 yang jam 8-an masih terlihat tumpukannya. Kedua, saya sampaikan berita baik atas nama pemerintah Kota Bandung. Saya ingin terus meningkatkan kesejahteraan. Maka tahun ini kita akan merevisi retribusi, sedang dikaji ya. Kalau dulu kan retribusinya per kepala keluarga, itu sebenarnya kalau menurut pendapat saya tidak adil. Ada keluarga anaknya hiji, keluarga anaknya 10, masa bayarnya sama? Padahal yang namanya sampah itu per kapita. Saya makan Indomie telur, balikan ayam runtah lah, kalikan 8, berarti 8 runtah, masa bayarnya sama dengan orang yang sedikit? Kita nggak begitu. Setelah saya hitung, itu yang akan membuat kita menjadi perusahaan yang sehat jika setiap manusia di Kota Bandung membayar retribusinya per orang, bukan per keluarga. Nah kalau itu dilakukan tahun ini, insya Allah akhir tahun perusahaan ini akan jauh lebih sehat, yang ujung-ujungnya kita kembalikan sebagian untuk kesejahteraan Bapak Ibu semua. Tapi tahun ini alhamdulillah dengan bangga saya sampaikan berita baik. Tahun ini semua gaji pegawai PD Kebersihan dinaikkan 20%. Kita cicil perubahan ya. Pokoknya mas saya mah ada duit. Kita semua kan begitu. Dimana ada kemungkinan saya pasti perjuang ya.
Jadi tolong ingat Pak Wali tengah, Pak Wali peduli. Dengan cara Pak Wali cari sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi untuk semua pegawai, insya Allah gajinya dinaikkan 20%. Dan untuk pejabat yang punya tanggung jawab lebih, tunjangannya juga alhamdulillah saya naikkan juga ya. Everybody happy lah ya. Yang tidak naik mah cuma gaji Pak Wali Angger. Tapi bukan itu dari tujuan saya mengabdi. Saya sudah cukup secara ekonomi sebelum jadi wali kota. Jadi wali kota bukan mengambil duit. Memang saya mau kerja ya begitu. Foto gitu ya. Jadi karena Bandung makin membaik berkat bapak-bapak ibu juga. Kalau dulu katanya Bandung mah kotanya lautan sampah, city of pigs gitu ya. Kritikan saya terima, saya nggak pernah marah terhadap kritik selama itu datang. Ya sedih tapi kita mah kerja aja gitu kan. Akhirnya 2 tahun diperbaiki, akhirnya bisa. Tahun 2013 saya mulai menjabat. Rapor kerjanya Pemkot Bandung itu nilainya 48. 48 itu CC. Dibandingkan dengan ranking seluruh 500 kota kabupaten, ranking kota Bandung 2 tahun lalu itu ranking 400-an. Ya. Tapi setelah 2 tahun kita kerja keras, saya turun ke bawah, membedah, menyemangati. Tahun ini kita ranking 1 se-Indonesia. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita bisa ya dari hitam menjadi putih, dari malas menjadi rajin, dari kotor menjadi bersih. Ya, itulah yang saya sebut dengan semangat Bandung juara. Jadi Bapak Ibu harus rajin-rajin dalam doanya, juga mendoakan. Ada doa buat diri sendiri, ada doa buat orang-orang yang kita cintai. Jangan lupa saya titip, selipkan sekian detik mendoakan kotanya, si Bandungnya. Bandung juara. Bandung juara itu nggak ada singkatan. Pak katanya juara jujur, aman dan naon gitu, nggak ada. Juara mah juara weh gitu ya, maksudnya itu etos kerja. Kalau diucapkan pelan-pelan jadi doa, kalau diteriakkan